Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia, NIM 1909575. Hari ini saya ingin menjelaskan apa saja yang saya dapat selama pembelajaran berpikir dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14, yaitu di mana materi yang didapat adalah cara manusia berpikir, perbedaan antara berpikir vertikal dan lateral, brainstorming dan analogi. Yang keempat, taksonomi Bloom pada pembelajaran abad ke-21. Yang kelima yaitu pengembangan alat ukur kemampuan berpikir, dan yang terakhir yaitu uji coba instrumen. Pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan tentang cara pikir manusia, cara bekerjanya. Yaitu yang pertama adalah manusia sendiri memiliki otak dan pikiran yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu memiliki dua kesadaran cara berpikir, yaitu berpikir secara sadar dan juga berpikir secara tidak sadar, di mana berpikir secara sadar biasanya dimiliki untuk mengidentifikasi suatu permasalahan atau hal yang didapatkan melalui ide atau kreativitas, dan setiap informasi yang masuk. Yang kedua yaitu membandingkan setiap informasi yang masuk, lalu menganalisis informasi tersebut dan memutuskan hasil dari analisis. Nah, setelah berpikir tersebut, otak selalu menyimpan memorinya. Nah, memori ini disebut juga dengan alam bawah sadar, atau nantinya kita sebut dengan kesadaran secara tidak sadar, yaitu yang biasanya dilakukan adalah kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, lalu kepribadian, intuisi, kreativitas, dan persepsi seorang manusia. Nah, pada dua kesadaran berpikir tersebut pastinya memiliki cara berpikir masing-masing kan. Nah, berpikir itu ada dua lagi, yaitu berpikir secara lateral atau secara vertikal, di mana berpikir secara lateral yaitu dicetuskan atau dipopulerkan oleh Edward de Bono. Yaitu berpikir lateral biasanya adalah seseorang yang berpikir dengan cara yang berbeda atau menemukan konsep yang berbeda, yang mana tidak secara logis atau berpikirnya melakukan dengan benar tetapi tidak secara berurutan, sehingga bisa melihat dengan perspektif lainnya dengan tidak berurutan tersebut, tetapi tetap menyelesaikan suatu permasalahan yang didapatkan oleh seseorang. Lalu bagaimana dengan berpikir vertikal? Berpikir vertikal yaitu di mana manusia berpikir dengan linear dan selektif, dimulai dari langkah-langkah secara berpikirnya, waktunya, terus itu secara lurus atau pasti, yang didasarkan dengan biasanya ide atau pengetahuan yang ada. Nah, dengan cara berpikir vertikal juga tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan pemecahan masalah tersebut, tetapi dengan langkah-langkahnya yaitu dengan secara berurutan. Bedanya hanya secara lateral tidak secara berurutan dan vertikal itu secara berurutan. Lalu untuk yang ketiga yaitu brainstorming atau cara pengumpulan teknik atau pengumpulan gagasan, di mana ide untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, biasanya brainstorming ini dilakukan atau dipopulerkan oleh Alex F. Osborne. Nah, cara berpikir brainstorming biasanya melalui ide yang baru atau sepintas dan yang kreatif. Lalu setelah ide-ide itu terkumpul akan dicatat pada suatu buku atau kertas, lalu disusun menjadi sesuatu yang konkret. Nah, pada abad ini pembelajaran itu mengalami perubahan dan mengalami perkembangan yang pesat, di mana taksonomi Bloom-nya pun berubah. Dulu sistem tingkat yang mengidentifikasi keahlian dari seseorang individu yaitu disebut taksonomi Bloom. Nah, levelnya itu
dari level terbawah sampai ke level teratas. Klasifikasinya ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bagaimana alat ukur pengembangan? Alat ukur pengembangan saat ini biasanya ada 3, yaitu secara tes atau non tes. Nah, secara tes biasanya ada tes tulis atau ya tes lisan seperti itu. Nah, kalau non tes biasanya dengan tes perbuatan atau praktik, lalu juga dengan tes perbuatan, tes lisan atau tes tulis. Nah, untuk tes-tes tersebut biasanya memiliki analisis keseluruhan, yaitu analisisnya ada validitas dan reliabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.